Pemirsa, sekarang kita akan mengajak pemirsa ke Timor Leste. Tak hanya memiliki pesona alam yang luar biasa, ternyata di sana banyak destinasi wisata sejarah yang bisa Anda kunjungi. Timor Leste dan Indonesia mempunyai hubungan persaudaraan yang kuat. 20 tahun Timor Leste pernah menjadi bagian wilayah Indonesia dan hingga kini banyak peninggalan dan cerita sejarah Indonesia yang masih ada di Timor Leste. Apa saja peninggalan pemerintah Indonesia di Timor Leste? Berikut liputan reporter Desi Fitriani dan juru kamera Singgih Nugroho untuk Anda. Timor Leste di bumi Lorosai, yang dulu bernama Timor Timur, pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Beberapa peninggalan Indonesia hingga kini masih terlihat kokoh dan digunakan oleh masyarakat Timor Leste, khususnya di kota Dili. Indonesia melepas Timor Timur pada 30 Oktober 1999 setelah hasil jajak pendapat menyatakan Timor Timur bebas menjadi negara sendiri. Dan kemudian pada 20 Mei 2002 diresmikan menjadi negara Timor Leste. Gedung Palacio do Governo di kota Dili, Timor Leste. Gedung ini pernah menjadi kantor gubernur Timor Timur Indonesia di masa Gubernur Mario Vegas Carrascal. Gedung ini sebenarnya dibangun pada tahun 1960, gedung peninggalan Portugis. Gedung yang dominan berwarna putih ini kini dijadikan kantor Perdana Menteri dan kantor sejumlah menteri di Timor Leste. Di halaman depan terdapat taman dengan air mancur. Gedung ini juga pernah dijadikan kantor UNTAID atau kantor pemerintahan PBB di Timor Leste. Tentu saja, sekeliling gedung terlihat pagar besi tinggi. Dari depan kantor Palacio, kita bisa memandang laut. Pantainya pun cukup ramai di waktu sore dan hari libur sebagai lokasi wisata di kota Dili. Peninggalan bangunan Indonesia lainnya yang masih digunakan sampai saat ini adalah Masjid Anur. Masjid Anur di kawasan Rua Campo Alor, Kampung Alor, Dili. Masjid yang terdiri dari 2 lantai ini didirikan pada tahun 1955 atas inisiatif Imam Haji Hasan bin Abdullah Balatif yang menjadi kepala Kampung Alor dan masyarakat Muslim Dili kala itu. Masjid Anur pernah direnovasi 20 Maret 1981 oleh Pangdam 9 Udayana Maijen Dading Kalbuadi. Tak hanya bangunan, tetapi juga ada jejak sejarah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia di Timor Leste. Dan ini cukup menjadi perhatian dunia dalam peristiwa Santa Cruz. November 1991, insiden di kota Dili yang menarik perhatian dunia. Tragedi Santa Cruz 12 November 1991. Di tempat inilah terjadi bentrokan antara Tentara Nasional Indonesia pada saat itu dengan aksi ribuan mahasiswa Timor Leste. Dan saat ini, tempat terjadinya pertempuran Santa Cruz sudah menjadi pemakaman umum. Di pemakaman Santa Cruz ini dimakamkan jasad aktivis muda pro kemerdekaan Sebastian Gomez. Peristiwa Santa Cruz di tahun 1991 bermula dari rencana kedatangan delegasi parlemen Portugal dengan sekitar 12 jurnalis internasional yang tidak mendapatkan restu dari aparat keamanan Indonesia. Peristiwa Santa Cruz menjadi sejarah kelam gerakan mahasiswa di bumi Lorosai. Ratusan mahasiswa tewas dalam aksi demo yang berakhir bentrok tersebut. Waktu demo itu pukul 9 balik setelah misa di gereja Motoyel. Dari sana di sini itu sudah mahasiswa itu sudah painan. Jadi waktu ditembak itu TNI juga ada di dalam. Tapi dari sana yang dari TBC satu kompi dari sana itu mereka tuh tembak dari atas. Dari di sini tuh mahasiswa itu meninggal itu banyak. Kita hitung itu sampai 600. Tak hanya itu, untuk mengenang peristiwa Santa Cruz, pemerintah Timor Leste membuat monumen perjuangan pemuda. Dan untuk mengenang peristiwa tragedi 12 November 1991, ratusan mahasiswa yang melakukan aksi demo di Timor Leste tewas pada saat itu. Kini sudah dibangun monumen
12 November 1991. Dan saat ini masih dalam pengerjaannya. Tak hanya itu, 12 November 1991 juga ditetapkan sebagai Hari Pemuda Timor Leste. Patung dua pemuda terlihat di pantai Kota Dili yang saat ini masih terus disempurnakan pengerjaannya, termasuk membuat taman monumen 12 November sebagai tanda untuk mengenang insiden di Kota Dili. Peninggalan Indonesia lainnya adalah patung Cristo Rei, patung Kristus Raja yang berdiri di atas bukit Tanjung Fatukama di ujung Semenanjung Dili. Patung Cristo Rei ini dibangun pada tahun 1996 hadiah dari pemerintah Indonesia yang telah 20 tahun bersama dengan Timor Timur dan dibangun di masa pemerintahan Soeharto. Patung Kristus Raja Dili, patung Yesus setinggi 27 meter yang berarti provinsi ke-27. Patung Cristo Rei menghadap ke laut. Di bawah patung terlihat lingkaran besar peta dunia yang menggambarkan juga peta negara Indonesia. Dari lokasi ini kita bisa memandang matahari tenggelam, melihat keindahan laut dan panorama Dili, Timor Leste. Dari Dili, Timor Leste, Desi Fitriani, Singgi Nugroho, Metro TV.